Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Beasiswa, kenapa Bapak Ibu putra-putrinya sudah di SMA, SMK tapi masih mendapatkan beasiswa di SMP begitu ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi beasiswa PIP itu sejatinya harusnya diterima ketika putra-putri ibu bapak masih di SMP 4. Tetapi memang setiap tahun suka ada keterlambatan SK. Jadi anaknya sudah melanjutkan, SK-nya baru turun. Iya. Silakan. Maskernya dipakai. Ya, kalau engap turunin dulu, naikin lagi. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu diundang karena ini adalah hak Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti jangan kaget ya kalau ternyata uang yang diterima oleh putra-putrinya itu berbeda-beda. Ya, karena begini, ada yang anak dari kelas 7, 8 nggak dapat bantuan, tiba-tiba kelas 9 dapat gitu ya. Ada juga yang dari kelas 7 dapat, kelas 8 dapat, sekarang sisanya gitu. Karena untuk siswa itu menurut peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud bahwa selama 3 tahun di SMP idealnya mendapat bantuan 1.500.000 gitu ya. Nah, dalam SK kemarin itu sebenarnya kebanyakannya itu dalam SK itu 375.000 karena di tahun terakhir. Tetapi ternyata setelah di print uangnya itu beragam. Ada yang 750.000, ada yang 375.000. Saya lihat tadi ada yang 1 juta, 1.125.000 gitu ya. Nah, kalau yang 1.125.000 bisa dipastikan bahwa dia ketika kelas 7 nggak dapat, kelas 8 nggak dapat, sekarang nggak dapat. Seperti itu ya. Jadi bukan diatur-atur oleh Pak Andi, bukan ya. Nah, jadi memang dari sana. Jadi ketika pemberkasan oleh BRI di print, maka keluarlah angka berapa uang yang ada di saldo, kemudian diambil semua, gitu ya. Dan Bapak Ibu hari ini akan menerima uang itu secara utuh, tanpa potongan 1 rupiah pun. Yang harus Bapak Ibu lakukan itu nanti adalah menyerahkan fotokopi ke sekolah. Waalaikumsalam. Ya, mangga. Bisa di ituan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu memfotokopi, mana buku tabungannya? Tolong diperlihatkan. Jadi fotokopi kan anak-anaknya sekarang ada ya, disuruh aja anaknya, disuruh fotokopi nanti kembali sini. Kalau misalkan uangnya dibagikan dulu, fotokopinya belakangan, yang sudah mah terbalik deh. Terbalik deh. Pohon gitu kena kewajiban. Jadi yang lembar ini, yang pertama yang ada namanya, kemudian di bawahnya di sini nih. Jadi 2 lembar dibuat jadi 1 lembar. Ya. Yang ini nih identitas sama bawahnya. Jadi 1 lembar. Nanti sebelum dibagikan buku tabungannya dibagikan dulu, fotokopi dulu, nyuruh anak-anak aja. Belum buka karena hujan. Nah, nanti sini. Karena yang sudah begitu, kalau nanti ngumpulin ya, nggak balik lagi, langsung ke pasar. Langsung ke pasar. Nanti kalau hilang, baru lapor, Pak, buku tabungannya hilang. Uangnya hilang juga, tapi udah jadi barang, ya nggak apa-apa lah kalau itu. Paham Bapak Ibu ya? Nah seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan uang ini menjadi maslahat, digunakan sesuai peruntukannya. Anak Bapak dan Ibu belajar di SMA, SMK menjadi lebih baik. Dan saya berkeinginan, kita semua tentu saya berkeinginan mudah-mudahan
di SMA SMK pun ini berlanjut gitu. Biasanya sih berlanjut. Karena datanya kan terpusat, jadi berlanjut. Beasiswanya pun lebih besar kalau di SMA itu 1 juta per tahun. Jadi selama 3 tahun itu dapat sekitar 2 juta selama 3 tahun di SMA SMK itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Cukup ya. Kemudian kalau misalkan ada tetangga, saudara, teman yang bertanya, kok masih hayang dapat PIP gitu ya? Nah, Bapak Ibu jawabnya silakan saja pergi ke dinas sosial, cukup gitu aja. Karena untuk PIP itu sejak 2 tahun yang lalu itu sistemnya yang menentukan bukan sekolah. Kalau dulu namanya beasiswa prestasi, maka sekolah yang mengusulkan, dan yang diberi itu adalah anak-anak yang berprestasi, yang rajin dan lain. Kalau sekarang ini namanya program Indonesia Pintar, berlaku untuk anak-anak yang sudah ada di data DTKS dan sosial. Oleh karena itu, kalau ada yang menanyakan bagaimana cara mendapat PIP, disarankan aja untuk untuk mengusulkan ke dinas sosial setempat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti akan dibagikan oleh Pak Andi. Dan sekali lagi, sekolah tidak memungut 1 rupiah pun untuk untuk